warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya sholat subuh di masjid nggak banyak, paling nggak 10 orang, kurang lebih lah. Kita jaga terus amalan masjid. Nah, tidak diumumkan kepada publik kalau masjid kita buka. Tapi ternyata ada satu orang hamba Allah, guru kita yang mulia. Saya di depan saya ada orang baju orange, pakai masker orange. Saya bingung siapa, jangan-jangan Ustaz Orange. Oh ternyata betul beliau datang. Apa kabar Ustaz Orange? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Guru mulia Ustaz Dery Sulaiman. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk ngaji online ya, ngaji subuh online. Masya Allah. Nah, ini ada asisten beliau. Siapa nama antum saya? Miftah. Ini Pak Subarka. Ini Assalamualaikum. Belakang layarnya umat nih, semua aksi umat. Ini Pak Jenderal, Masya Allah semua ya. Subhanallah. Jadi bagaimana kabar kalian? Sholat subuh di mana nih? Di rumah apa di rumah apa di masjid? Ya, kalau tempat-tempat kalian masih aman, nah, bukan red zone, tetaplah makmurkan masjid. Fatwa MUI itu bukan melarang orang sholat ke masjid, tapi melarang orang kumpul-kumpul. Kalau sekedar 5 orang, 10 orang, 15 orang jaga jarak, itu nggak masalah. Bawa sajadah sendiri di rumah, kan begitu. Nah, kalau sholat Jumat kemungkinan berkumpul, Buya, Ustaz. Kalau kita di public area, di pasar, itu usahakan tutup lah, karena itu pasti beludak. Karena masjid di Tanah Abang, dia buka kan, 1000 orang datang, tapi nggak Jumatan. Umat salah paham, dia pikir MUI melarang sholat Jumat. Bukan, MUI itu melarang kumpul-kumpul, biar apa, mata rantai COVID ini terhenti, itu maksudnya. Wah, ini ada dari Thailand, dari Pasuruan, Masya Allah, Sobre, ada mau mere. Ya, alhamdulillah di masjid. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan masjid, terutama takmir masjid ya. Takmir masjid harus tetap bertanggung jawab untuk menjaga kemakmuran masjid, amal-amal masjid. Umum ditutup nih, tapi ketua masjid, bendahara masjid, tukang khidmat, tukang sapu masjid tetap harus beramalan. Ada viral kemarin foto kan, satu orang sujud di Ka'bah, nggak ada orang, dia sendiri aja. Iya. Marbot. Ya, orang bertanya-tanya siapa wali Allah ini? Raja nggak boleh masuk, presiden nggak boleh masuk, orang kaya nggak boleh masuk, kok dia boleh masuk? Nah, ternyata dia tukang pel Masjidil Haram. Yang selama ini mungkin orang underestimate sama mereka, meremehkan. Oh, apa ini? Orang Pakistan, orang Thailand, orang ini semua, orang Bangladesh. Bangla. Masya Allah. Nah, ini ketua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ramadan. Jadi kita belum umumkan ke publik ya Pak Ketua. Nah, ini khusus untuk orang-orang dekat masjid saja. Sempat kemarin di masjid kita pun ikut-ikutan menutup 100% masjid. Jadi umat jadi bingung Pak. Jadi bingungnya kenapa? Karena umat masih tetap berani ke Indomaret. Dia nggak takut. Mall kita samping rumah nggak tutup sampai hari ini. Pasti buka. Dia buka terus. Restoran tetap buka. Semua buka. Ke Indomaret dia nggak takut corona. ATM nggak takut corona. Dia ke mall nggak takut corona. Ambil gaji nggak takut. Ambil gaji nggak takut corona. Nah, bahkan sebagian ke kantornya nggak takut corona. Tapi ketika ke masjid dia takut corona. Nah, ini kontradiksi hari ini, Masya Allah. Ustaz Oren, sebagai sedikit nasihat, apa amalan yang harus kita buat ketika pandemik ini nih? Apa hikmahnya menurut Ustaz Oren COVID ini? Tentu Allah mengantarkan sesuatu, ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah mengantarkan itu. Kata orang tua kita ini ujian iman, kata beliau. Masya Allah tadi. Ajib sekali ini, betul. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Ini berkah silaturahim. Saya sholat subuh berjamaah di Masjid An-Ni'mah, memang betul-betul nikmat ya. Amin. Sejuk masjidnya, dan ternyata ada guru mulia di sini, ada pengusaha juga, guru-guru saya yang lain. Saya dari Sulaiman, Ustaz Subarka, ngurus masjid. Yang jelas saya awali dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas
ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja untuk mengatakan aku beriman ya Allah, kami beriman ya Allah, padahal mereka belum diuji. Dan hari ini ujian kita adalah virus corona. Ini ujian, ya. Sebagaimana disampaikan guru mulia tadi Ustaz dari Sulaiman, ya, yang jelas intinya saya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mengamalkan masjid itu hanya orang-orang beriman, bukan orang berislam. Beriman. Orang beriman, karena kalau orang berislam itu dipaksa dulu baru ke masjid, dipaksa dulu baru ibadah. Tapi orang beriman enggak, karena dia mendapatkan suatu kelezatan dalam ibadah, merasa sesuatu itu ibadah itu kalau ditinggalkan yang sunnah dia merasa sedih, apalagi yang wajib gitu. Seperti saya dengar barusan, saya nggak nyangka tadi ada guru saya mengatakan barusan, ya ketika tidak lagi kita sholat berjamaah di masjid itu menangis sedih gitu kata beliau. Itu ini bahasa yang bukan dibuat-buat, Sederhana ya, tapi dari hati. hati nurani yang dalam gitu. Yang jelas hikmah yang kita dapatkan dari ini semua adalah kita diajarkan kembali untuk menghidupkan Ihya'us Sunnah. Ya, menghidupkan sunnah, mencuci tangan itu sunnah. Ya, artinya itu disuruh berwudu gitu. Dan herannya saya sekarang, betapa banyak orang menyuruh memerintahkan kepada istri dan anaknya untuk cuci tangan. Ya, heran saya, karena takut corona. Tapi tidak pernah saya mendengar atau ya mungkin setelah ini ya, orang menyuruh anak dan istrinya untuk berwudu karena takut api neraka. Allah. Nah ini lucu sekarang. Fenomenanya begitu Iya. kan Bu ya. Ya orang sekarang memerintahkan istrinya tutup wajahmu, tutup mukamu, suruh pakai ini, pakai masker, pakai cadar. Tapi nggak pakai jilbab. Sama corona takut dia, sama Allah nggak takut. Nah ini persoalan. Ini persoalan Haji Muhammad, betul-betul nih sekarang nampak betul. Iya. Ini ujian iman nih, ujian iman. Nah, mudah-mudahan lah asbab ini ya semua sekarang kan terbukti nih laki-laki perempuan bercadar. Iya. Seluruh dunia orang bercadar. Ini contoh. Contoh yang bercadar. Bercadar. Ya, insya Allah. Kayak ada dulu teman kan perempuan di Bali. Dia bilang, kamu pakai jilbab pengen cantik ini semua. Dia bilang, panas banget ya. Terus dia mau pulang, dia pakai helm. Terus tanya, helm nggak panas? Ada razia kenapa? Nah inilah buktinya. Sama panas dia, Allah dia nggak takut, sama polisi takut. Nah, di ayat tadi kan lanjutannya, walam yakhsha illallah. Nah, betul. Jadi orang beriman itu dia nggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Cuman kalimat ini kalau kita ucapkan sekarang Bu ya Orange, seakan-akan kalimat ini kalimat salah gitu loh. Jadi banyak teman-teman yang dibully, bahkan yang menggoblok-goblok itu ulama sekalian, ustaz-ustaz juga bilang jangan takut sama corona ini semua. Ini kan kalimat betul. Corona kan makhluk kecil, makhluk besar dan semuanya kan. Kemarin saya dengar penjelasan Ustaz Zulkifli Amali, Al-Quran itu diturunkan ke gunung, hancur gunung. Sekarang coba kita hantam ke corona, coba hancur corona. Ngaji tiap hari. Minta, tapi itu jadi masalah kalimat-kalimat penjelasan tauhid seperti itu jam sekarang. Karena memang satu dunia telah sukses dibuat takut. Kita kan takut nih, ya mengosongkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, khawatir akan datangnya corona yang belum pasti kedatangan. Ke tempat kita ya, tempat lain mungkin ya di Italia, di semua. Karena ada beberapa contohnya negara dekat kita ya, Vietnam nol victims, tidak ada. Bisa Yaman tidak ada berita semua. Nah, meskipun ada mungkin dan sampai di sini juga kalau dicek semua, kalau di 270 juta Indonesia dicek mungkin separuhnya ada yang kena infeksi virus itu. Ini virus kan dari dulu nih, bukan virus baru. Orang batuk dari zaman dulu batuk. Kalau bersin pertama Nabi Adam diciptakan langsung bersin. Dulu orang bersin kita semua, ya rahmatullah, alhamdulillah. Sekarang orang bersin ditembak orang. Sekarang orang lebih mulia kentut daripada bersin. Iya, saya kemarin naik pesawat dari Pekanbaru, gara-gara bersin, jadi orang yang di sebelah saya kiri itu pindah. Ya, karena kosong, pindah dia karena ketakutan. Padahal hidungnya gatal ya. Iya. Kita tahan batuk sekarang Pak Ketua. Kita tahan batuk, kita tahan bersin semuanya. Tapi kalau kentut nggak jadi masalah. Ya. Tapi memang benar kemarin kita waktu sholat 2 hari yang lalu ya di sini.
Satu orang bersin. Si Parno. Satu orang bersin. Itu anak mau lari pulang. Kita terpengaruh. Padahal itu kan saatnya kita berdoa yarhamakallah. Nah, maka sekarang memang pakai ini tuh untuk jaga-jaga bagus. Arahan dari pemerintah itu protection sebetulnya. Sebetulnya protection. Subhanallah. Lanjut Bu ya, lanjut. Gimana itu amalan di rumah apa yang harus kita buat? Ya alhamdulillah. Yang penting kita hidupkan sunnah Nabi yang biasanya kita kesibukan. Kalau Ustaz Dery mungkin kesibukan untuk dakwah di mana-mana, tapi karena dengan adanya hikmah virus ini kita bisa ngumpul dengan keluarga, ya, dengan anak istri kita, dengan teman-teman anggota kita di rumah, pembantu kita, ya, dan kita bisa duduk bersama, dan itu indahnya luar biasa. Saya merasakan ya beberapa minggu ini ada keindahan yang mungkin sudah lama ditinggalkan karena kesibukan dengan dunia ini. Dan benar kata beberapa para alim ulama, sekarang ini umat ini sudah kena penyakit wahan itu. Dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia berlebihan, takut akan kematian, dan ini ujian. Dan saya terus ingat juga kata kiai saya di Gontor, berani hidup tak takut mati, berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Nah, itu. Jadi bahasa kayak gini ini artinya memotivasi kami para alumni, para santri dulu untuk terus berjuang dalam dakwah ini. Apalagi sekarang ya, kalau saya melihat, mohon maaf sekali lagi kepada jamaah umat Islam, kayaknya kalau saya merasa dipojokkan sekarang ya. Dan juga sahabat-sahabat saya di salah satu komunitas ya, yang mereka tidak melakukan apa-apa, mereka dekat dengan Allah, bahkan informasi Allah alam di Amerika itu sekarang tuh berbondong-bondong orang katanya ke masjid ya berjamaah karena virus ini gitu. Ya, mereka non muslim tetap datang juga ya? Non-muslim Sama kayak di Wuhan dulu kan begitu juga. Wuhan awal-awalnya mereka ikut sholat seperti muslim Uighur ya, jadi artinya Allahu Akbar yang jelas, bagaimanapun kita tetap ikut prosedural pemerintah, hidupkan sunnah Nabi, apalagi Ramadan mau datang, bulan pembakaran. Mudah-mudahan dengan ini dosa-dosa kita dibakar oleh Allah. Mungkin dosa, saya ingat Umar bin Khattab ketika ada bencana di suatu daerah, yang beliau tanya bukan berapa orang yang mati, bukan berapa bangunan yang hancur, berapa ternak yang sudah mati. Yang beliau tanya apa? Dosa apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian perbuat? Bisa jadi di Indonesia ini, mohon maaf sekali lagi, sudah banyak dosa yang kita lakukan. Dan bangga dengan dosa. Baik itu maaf saya bilang masyarakatnya atau mungkin para pejabatnya. Ya, akhirnya apa? Ini penyakit wahan ini yang luar biasa, yang akhirnya Islam lemah bagaikan buih dalam lautan kegusa. Nah, ini bagaikan buih diombang-ambing. Kalau lagu dangdut dulu Manis Manja Group, masih ingat zaman jahiliyah dulu. Nah, ada angin barat kau ke barat, ada angin timur kau ke timur. Kan begitu lagunya. Ada kekuatan iman. Iya, nggak ada kekuatan iman, nggak ada. Kita berpegang itu, yang kita pegang itu rumput ilalang yang tidak kokoh, rapuh semuanya. Akhirnya kita hanyut. Mudah-mudahan kita semuanya di Indonesia khususnya, dunia umumnya bisa naik kapal Nabi Nuh dan selamat insya Allah. Ya, Nabi Nuh juga mengalami seperti ini, lockdown, mereka naik kapal semuanya, dan dalam kapal selamat. Bahkan anak beliau pun Kanaan, karena sombongnya, angkuhnya, binasa juga ditenggelamkan oleh tentara Allah yang bernama air, laut ya. Mudah-mudahan kita selamat, Ustaz Dery, amin, guru-guru saya semuanya ya. Yang jelas intinya ini ujian keimanan kita, karena Dajjal dan juga Imam Mahdi, kita di mana kita. Karena saya berpesan kepada para perempuan ummahat, karena yang banyak pengikut Dajjal itu nanti perempuan. Makanya ada hadis Nabi itu ya. Iya. Ketika Dajjal datang itu, ikatlah tangan anak istri-istrimu dan anak perempuanmu. Saya mikirkan, Pak, saya pikir merenung baca hadis ini. Kenapa Nabi katakan ikatlah tangan istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu? Kenapa bukan kaki? Kenapa tangan? Ternyata terbukti hari ini tangan kita inilah yang menerima akses perintah dari Dajjal. Iya. Dibilang tutup sekolah, tutup. Dibilang tutup kantor, tutup masjid, tutup pengajian, tutup. Taat semua. Coba orang hari ini yang tidak punya Android di kampung-kampung nih, dia nggak punya akses. Dia jalan aja. Ditanya sama orang, Bapak nggak takut corona? Dia bilang, ya aku pernah lihat katanya. Dia pikir corona mobil kan. Nah,
Jadi ada yang pikir, Bapak tahu corona? Ya, saya pernah minum katanya. Ada tuh minuman tuh corona tuh yang haram. Jadi sahabat sekalian ya, Nabi yang berpesan itu banyak nanti perempuan-perempuan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Hati-hati. Dia intip keluar rumah jendela dia ikut hypnotize. Dan saya pernah dengarnya, wallahu alam, saya belum temukan, baca langsung hadisnya. Bayan daripada almarhum Kiai Zeron, nanti di akhir zaman akan ada 40.000 ulama yang mengikuti Dajjal. 40.000 Itu ulama, apalagi yang awamnya sih, berapa juta itu, berapa miliar. Nah, dan Dajjal tidak akan masuk ke dua kota, Makkah, Madinah. Sekarang kita umat Islam nggak bisa masuk ke sana. Saya nangis baca hadis ini, ya Allah, separah itukah kita? Serusak itukah umat Islam? Jangan-jangan tanpa sadar kita semua ini jadi pengikut Dajjal. bisa masuk Mekah. Nggak boleh masuk Makkah Madinah. Anak kesana pikiran apa? Cuman kembali anak kembalikan pikiran. Saya sangka baik lagi. Ya baik, ini ujian biasa lah, ujian. Saya nafikan akal saya itu. Fikir itu. Dipikirnya kan tiba-tiba ilham dari Allah. Dan kita tidak bisa menafikan, karena ini Nabi yang katakan akhir zaman huru hara ini akan datang, fitnah akan datang, dan nanti makanan umat Islam itu apa? Cuma zikir saja, karena semua akses dia kuasai. Kalau kita mau makan ikut Dajjal, tipu betul. Aduh, orang beriman tuh ketika lihat Dajjal dia tahu kamu Dajjal. Jadi hari ini tidak ada kekuatan sedahsyat ini yang bisa mengontrol dunia. Tidak ada negara yang akan mampu ditaati semua negara. Bahkan Amerika pun taat sama dia, Cina pun taat sama dia. Siapa dia ini? Kita nggak tahu. Kita tunggu saja. Semua menunggu. Semua menunggu kebenaran itu akan nampak. Jadi hari ini mohon maaf pada semua teman-teman ya yang menerima akses berita. Banyak hoax, banyak tipu. Sini sering diliput media juga, Bang. Tapi kalau saya baca koran, baca ini semua, yang dipastikan kebenaran di dalam koran itu, di dalam majalah, dalam media ini, dalam online itu cuma hari dan tanggalnya, itu pasti benar. Hari dan tanggalnya. Tapi kalau isinya perlu kita cek recheck. Contoh sederhana, Masjid Jami Kebun Jeruk, setiap malam Jumat biasanya sebelum ada pandemi kita kumpul minimal 5.000 orang, minimal. Rata-rata 10.000 orang sampai 5.000 orang. Setiap malam Jumat kumpul malam markas. Kemudian setelah ada himbauan dari pemerintah, langsung Kebun Jeruk menghimbau semua orang tidak datang ke markas. Cuma ditaati. Nah, jumlah orang-orang dakwah, orang tabligh di Indonesia ini ada ratusan ribu orang, Bang. Nah, ada 100 orang kurang lebih yang bergantian setiap bulan berkhidmat di Masjid Kebun Jeruk. Ini mereka nggak keluar, mereka isolasi di sana. Mereka bersih masjid, mereka cuci masjid. Dan waktu tanggal 26 Maret, saya masih 40 hari kan. Saya ada di masjid sana. Datanglah petugas kesehatan dengan kostum astronot seperti itu kan. Mereka datang minta izin untuk periksa kesehatan. Jangan-jangan teman-teman ada yang sakit. Diperiksa semua. Baik orang forens, baik orang khidmat. Diperiksa Pak. Kurang lebih 100 orang. Diperiksa mereka semua. Ada 3 orang demam, orang Aceh dan orang Medan. Mereka minta izin ke masjid, izin kami bawa beliau 3 orang ini ke Wisma Atlet, mau kita periksa betul, jangan sampai dia kena corona. Iya, dia demamnya. Semua hasilnya negatif nih, dokternya bilang semua negatif, aman. Nah, untuk menjaga amannya, sehatnya jamaah ini kita isolasi ya. Dia bilang kita tutup pintu masjid, jadi yang di dalam nggak boleh keluar, yang di keluar ini hadis Nabi, oke lah. Di mana terjadi wabah, begitu kan penanggulangannya, Bu ya. Betul. Subhanallah, ketika 3 orang ini naik mobil ambulans, difoto sama orang, langsung masuk media 3 orang jamaah tabligh positif corona. Orang belum tahu. Dan itu masuk di media-media besar. Wow. Bahkan 3 berita ini masuk ke TV One, masuk ke semua TV. Anak kan shock Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa 3 orang teman kita ini langsung positif? Karena menunggu hasil pun 3 hari kan, berapa kali pemeriksaan kan. Nah, maka teman di sana suruh telepon. Nah, ada punya nomor teleponnya. Yang 1 orang itu polisi sih yang dibawa. Ada rekamannya sama saya. Dia bilang, kami sehat Pak, kami mau dipulangkan nih. Malah mereka ada sebagian udah pulang ke Medan.
dari airport, dari Wisma Atlet dia pulang langsung terbang sama keluarga sih, kami nggak apa-apa. Tapi berita sudah viral dan ini nggak bisa dihentikan, bola salju terus viral, caci maki, jamaah tabligh goblok, jamaah tabligh corona, jamaah tabligh sesat, jamaah tabligh orang gila, sampai otak nggak ada. Oh semua caci maki, kalau digaris anjing muntah anjingnya. Ya, saking menjijikkannya kalimat yang dikeluarkan oleh umat Islam kepada orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang ikhlas, orang-orang yang bekerja untuk Allah nggak minta upah. Saya cuma nangis saja dan saya mau bantah, kata Pak Cecep, jangan dibantah. Ini saat terindah untuk berdoa, kita difitnah. Ajib sih, zolim. Kita dizolimi. Ketika orang dizolimi, Allah hantar. Dan yang penting kita akan sehat. Orang mau beritakan kita sakit, kita mati pun biarin aja. Yang penting kita akan sehat semua. Kemudian sabar, tenang, berlalu nih. Dibawalah bergiliran berapa orang ke Wisma Atlet. Itu dokter-dokter di waktu itu heran, ini kenapa orang sehat dibawa ke sini? Kenapa orang sehat dibawa ke sini? Cuma nih framing media. Saya nggak tahu siapa yang jahatnya di sini. Di balik itu. Subhanallah, kita nggak tuduh orang, nggak tuduh lembaga, nggak tuduh siapa-siapa. Oke lah, kita jalani masa karantina di sana. Saya telepon Agim. Saya tanya, Pak, ya nggak apa-apalah, jalanin aja 14 hari karantina, habis itu pulang ke rumah masing-masing. Saya bilang, saya udah jelaskan. Maksud saya di Masjid Jami' Kebun Jeruk, kita sudah mentaati arahan pemerintah, arahan AA, arahan MUI, semua kita taati. Karena kalau nggak dihimbau, malam Jumat waktu pemeriksaan itu akan datang 5.000 orang yang akan diperiksa. Tapi waktu itu cuma 100 orang. Dan gilanya lagi, langsung berita 300 orang diisolasi di dalam masjid. Iya, saya hitung Pak, 100 nggak sampai. 100 orang nggak sampai. Ya. Mohon maaf ya, 300 orang. Langsung ada surat permintaan bantuan kepada Dinas Kesehatan. Kami minta tolong bantuan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Provinsi untuk membantu makan 300 orang jamaah yang sedang kami isolasi di Masjid Kebun Jeruk. Makan pagi, siang dan sore. Coba bayangkan Pak. Saya nggak tuduh nih Pak Camat yang ada pun bikin surat itu semua. Kalau 100 orang kurang lebih jadi markup 300 orang. 200. Taruhlah hitung-hitungan bisnis saja, kita kan pengusaha juga, kita juga matematika juga belajar kan. Kalau satu orang dapat bantuan 100.000 per hari kali 300 orang kali 14 hari itu 420 juta. Coba kalau ditambah 013.000 orang yang diisolasi 4,2 M. Dan ini kesempatan bagi orang, enggak semua orang baik, enggak semua pejabat baik, enggak semua ya. Ini semua. Nggak live nih. Nggak apa-apa suaranya. Nggak, ini nggak apa-apa. Saya nggak mengatakan ini. Seandainya begitu. Jadi ini media dan ini viral Pak. Berita ini viral. Surat itu viral. Surat minta bantuan itu viral. Nah, jadi kita menjelaskan aja. Apa sebetulnya yang terjadi, apa yang dia mau sama pihak-pihak tertentu, kita hanya sabar menunggu saja. Kalau saya pribadi, saya sudah menyiapkan Ustaz Orange untuk off di rumah saja 4 bulan. Pak, saya sudah menyiapkan diri 4 bulan di rumah saja. Kita orang-orang dakwah sudah biasa tidak bekerja 4 bulan. Sudah biasa pergi khuruj jalan-jalan 4 bulan, nggak kerja sama sekali. Terus orang tanya, makan anak istrimu gimana? Allah. Kalimat ini sekarang dibikin sebagian ustadz mencaci maki, goblok, otaknya nggak ada, ini semua. Aina Allah. Allah kan maha berkuasa. Allah pernah bagi makan Bani Israel 40 tahun, di lockdown 40 tahun saya Bani Israel, di lembah Tin, nggak makan, nggak bekerja, nggak ke sawah, nggak ke kebun, nggak kemana-mana. Allah hantar makanan mana dan salwa buat mereka. Anak-anak mereka lahir dengan pakaian-pakaian mereka. Dan ini bukan dongeng, ini Al-Quran. Maka lockdown ini gak ada masalah bagi kita. Orang beriman gak ada masalah. Satu hari nanti lockdown betul-betulan, makanan kita cuma tasbihat saja. Bukan. Ketika fitnah besar itu datang, dia pasti datang. Bukan insya Allah datang, pasti datang. Jadi sekarang Pak Jenderal, semuanya orang kalau bicara yang hak hari ini, habis dia. Dibully dia. Orang kalau bicara tentang penyelesaian masalah itu dengan kembali ke masjid, orang pikir kita nih kadal gurun, otak nggak ada semua.
ada iman, beramal dengan ilmu. Ini yang ngomong ulama Pak, bukan orang biasa. Kalau orang biasa yang ngomong kita nggak dengar Pak. Maksudnya kita nggak terlalu terluka, tapi ketika ada guru-guru kita yang mencaci maki kalimat tauhid ini nggak main-main Pak. Ini kalimat salah katanya. Takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada corona. Ini kalimat betul, tapi ini hakikat. Bukan meninggalkan asbab. Kita juga pakai masker kalau kemana-mana. Ya, mudah-mudahan sekarang ibu-ibu, perempuan-perempuan ya semua bernikab habis ini. Gitu. Amin ya Allah. Semua tutup muka, tutup hidung ini, masker tuh nggak bisa nafas Pak. Tapi saya lihat perempuan-perempuan bernikab, dia masih bisa bernafas. Angin masih keluar Pak. Ini kadang-kadang Pak Ketua ya, itu orang sehat pakai masker jadi sakit. Kenapa sakit? Dia cium mulut dia sendiri. Dia cium nafas. Kenapa? Bau apa nih? Karena dia belum sikat gigi, habis makan jengkol kan, nggak keluar. Oke dulu ya sahabat sekalian, rahmat Allah Ta'ala. Banyak yang mau kita ceritakan lagi, banyak yang mau kita sampaikan lagi. Nah, ini Ustaz Orange ya, Masya Allah. Terima kasih banyak waktunya Ustaz Orange, teman-teman sekalian. Perlu diluruskan, satu, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak amalan di rumah, kurangi baca WhatsApp, kurangi berbicara yang sia-sia. Kalau orang menghina kita, jangan dibalas. Orang mencaci maki kita, jangan balas mencaci maki. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi, akhlakul azimah, akhlak yang tinggi. Nabi SAW suka membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Hari-hari diludahin. Satu hari yang ludahin gak ada, Nabi bingung. Mana orang yang ludahin saya? Sakit. Nabi lah orang yang pertama yang menjenguk dia. Jadi kita jangan sampai terpancing ya, dengan semua caci maki orang-orang yang haters. Semua orang pasti akan ada lovers, ada haters. Nabi aja punya lovers, punya haters. Bahkan Allah Ta'ala punya lovers, punya haters. Allah aja punya haters. Apalagi cuma kita yang banyak keliru, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa ini. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi yang akan kita jelaskan. Dan insya Allah setiap pada maghrib sampai isya kita akan ada pesantren 40 hari di rumah saja. Jadi mulai dari kemarin hari pertama sampai Idul Fitri kita akan live streaming melalui YouTube dan kerjasama dengan Seling Sapa TV. Dan nanti malam insya Allah pada isya saya dengan Ustadz Abdul Somad akan live bersama di YouTube. Ya, kita akan ngobrol santai dengan Ustadz guru kita UAS, Ustadz Abdul Somad. Jarak jauh, beliau di rumah beliau di Pekanbaru, saya di rumah saya di Cibubur di Citra Grand ya, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian nanti stay tune, stand by, jangan lupa like. Buya ada ini nggak, ada YouTube nggak? YouTube ada. Apa YouTube-nya Buya Orange? Orangnya. UST? Orangnya. UST Orange orangnya. Ya. Nih beliau jeruk makan jeruk nih. Jeruk sering jeruk, usah Orange makan jeruk. Terus kemudian ada teman saya menonton juga, ada Abu Usama nih guru saya di Bogor. Ada Kaisar nih guru saya juga di Semarang. Subhanallah, tetap tawajuh kepada Allah. Ini ujian iman. Siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang banyak sujud, banyak salawat, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, dia selamat. Ya, dia selamat. Tapi siapa yang terkesan dengan semua berita ini, sampai dia nggak bisa tidur, dia bahkan ketakutan itu menyebabkan sakit, Pak. Asam lambung naik jadi sakit. Semua betul pikiran ini, Pak. Pikiran ini bikin gila, Pak. Pikiran ini bahaya, ngeri. Maka orang beriman tuh bahagia karena pikirannya di surga. Dia belum sampai di surga tapi udah terasa hawa surga. Orang beriman begitu. Dan semua coba bayang terakhir nih. Coba kalian semua teman-teman di rumah yang 612 orang yang standby hari ini, malam ini, pagi ini, subuh ini. Coba sedih, ini bahayanya pikiran ya, dahsyatnya pikiran. Kalian tahu jeruk nipis kan? Tahu? Udah bayangkan jeruk nipis. Ambil. Jadi ambil belum? Ambil pisau. Kemudian diiris. Udah diiris belum? Udah. Ambil, terus kenyal. Yang keras kenyalnya. Gimana rasanya? Ya? Nggak ada jeruk nipisnya, tapi karena pikiran, air liur kita keluar, semua kita terpancing, semua gini-gini, bayangin Pak, bahaya ini. Udah corona datang, akhirnya datang betulan. Jangan takut ya. Corona mati nggak, corona pun mati. Baik, itu dari saya, dari Sulaiman. Minta maaf tak ada yang sempurna. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.